lagi dalam program inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Puji Tuhan. Dan pada bulan Juni 2021 ini, tema dari inspirasi dan motivasi adalah Gereja Tuhan. Haleluya. Dan firman Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Ya, inilah deklarasi mengenai gereja, dan yang mendeklarasikannya adalah Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa maksudnya batu karang di situ? Ya, batu karang itu tentunya berhubungan dengan pengakuan dari Rasul Petrus, di mana sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan lebih khusus kepada Petrus. Tuhan Yesus bertanya, Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Rasul Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, dari konten jawaban Rasul Petrus itulah bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, gereja didirikan. Dengan kata lain, gereja didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus sendiri atau Mesias. Itu sebabnya gereja itu kuat, dan gereja itu akan bertahan, dan gereja itu tidak dapat dihancurkan oleh apapun, karena gereja didirikan di atas batu karang Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Dan Injil Matius pasal 16 ayat 18 ini, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, merupakan proklamasi atau deklarasi mengenai gereja. Jadi kalau kita mau belajar gereja secara keseluruhan, kita akan menemukan formula gereja seperti ini, bahwa di kekekalan gereja itu direncanakan oleh Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus. Lalu di Injil Matius pasal 16 ayat 18 seperti yang kita sudah baca, disitulah gereja dikumandangkan, gereja dideklarasikan, gereja diproklamirkan, dan yang memproklamirkan gereja adalah Yesus sendiri sebagai founder, pendiri, dan juga sebagai owner, pemilik. Dan gereja lahir secara empiris di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Dan sejak kelahiran gereja di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, gereja akan terus berjalan di dalam terang ilahi. Gereja akan terus berjalan di dalam kemuliaan Tuhan sampai mencapai puncaknya seperti rembang tengah hari. Disitulah puncak kemuliaan dan kesempurnaan gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dan kita bersyukur kita sudah termaktub di dalam gereja sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai gereja Tuhan, kita sudah pasti dijaga, dipelihara, ditolong, bahkan diberkati oleh Tuhan Sang Pemilik gereja. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bersukacita, kita ada di golongan gereja Tuhan, sebagai orang-orang pilihan, sebagai imam-imam yang juga berstatus raja, sebagaimana 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Itulah gereja. Dan kita tidak akan mungkin gagal. Gereja tidak akan mungkin hancur. Gereja tidak akan mungkin hilang. Gereja akan terus bertahan dan terus berjalan di dalam kemuliaan Tuhan sampai pada kemuliaan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.